Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 5. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 5 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengenal profesi penulis cerita anak. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan mempelajari keragaman makanan khas dan bahasa daerah Nusantara. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, mengenal profesi penulis cerita anak. Teman-teman, pernahkah teman-teman melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaan teman-teman? Apakah teman-teman juga punya penulis cerita kesayangan? Tahukah teman-teman apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis anak. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ayo mencoba menulis dan menentukan makna puisi. Saatnya untuk teman-teman memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut ini ya. 1. Bayangkan cita-cita teman-teman. Lalu, ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. 7. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. Nah, berikut kita contohkan puisi karya Uni. Menjadi seorang dokter. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter
agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Nah, berdasarkan puisi tersebut, judul puisinya adalah Menjadi Seorang Dokter. Pengarangnya yaitu Uni. Makna puisi tersebut yaitu menceritakan tentang cita-cita Uni menjadi seorang dokter. Uni ingin mengobati orang sakit dan menjadikan semua orang sehat. Uni juga ingin menolong orang lain dan berguna bagi sesama. Teman-teman, muatan kedua yang akan kita pelajari yaitu PPKN, keragaman makanan khas dan bahasa daerah Nusantara, makanan tradisional. Setiap daerah memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hasil bumi juga berbeda. Hasil bumi dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan. Selain kaya dengan hasil bumi, Indonesia juga kaya dengan budaya. Cara pengolahan hasil bumi dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. Bahan campuran yang digunakan juga disesuaikan dengan adat. Hal tersebut menimbulkan keragaman jenis makanan dengan cita rasa yang berbeda-beda. Makanan tersebut kemudian berkembang menjadi makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama pecel, yang kedua soto, yang ketiga papeda, yang keempat bika ambon. Wah, kelihatannya sangat lezat ya teman-teman. Dari makanan-makanan tersebut, pernahkah teman-teman mencoba semuanya? Atau ada salah satu makanan yang pernah teman-teman coba? Bagaimana rasanya? Pasti sangat lezat ya teman-teman. Selanjutnya Sita mencontohkan bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama di wilayah Bali, bahasa daerah yang digunakan bahasa Bali dan bahasa Sasak. Wilayah Jawa menggunakan bahasa daerah bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Wilayah Kalimantan menggunakan bahasa daerah bahasa Bahau, Bajau, Banjar, Iban, Kayan, Kenya, Klemautan, Melayu, Milano, Oddanum. Wilayah yang keempat Nusa Tenggara Timur, bahasa daerahnya Sasak, Sumba, Sumbawa, Tetun, Timur. Wilayah yang kelima Sumatera, bahasa Aceh, Alas, Angkola, Batak, Enggano, Gayo, Karo, Kubu, Lampung, Elom, Mandailing, Melayu, Mentawai, Minangkabau, Nias, Orang Laut, Pakpak, Rejang Lebong, Riau, Sikule, dan Simulur. Wah, banyak sekali ya teman-teman bahasa daerah di Indonesia. Sita baru mencontohkan 5 wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam wilayah. Tentu bahasa daerahnya sangat banyak ya teman-teman. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.